Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Silakan buka halaman 5 paling bawah. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Itu kita mau paling bawah sekali, nomor 5. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa hidayah itu adalah samratul ilm, bahwa hidayah itu adalah buah dari ilmu. Jadi bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah, kemudian kita tidak mencari ilmu. Ini sangat luar biasa. Al-Imam Mubarak mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan heran sekali kepada orang yang tidak menuntut ilmu. Kata beliau, bagaimana orang yang tidak menuntut ilmu itu bisa tahu tentang sesuatu yang buruk darinya, tentang sesuatu yang akan menyebabkan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu bahwa ilmu itu adalah buah dari hidayah. Kalau pengen dapat hidayah, maka cari ilmu. Kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta? Ilmu menjaga kita, sedangkan kita yang menjaga harta. Malam-malam bangun jam 3 hanya ngelihat motor masih ada apa, hanya ngelihat mobil, mobilnya dinaikin kucing apa tidak, enggak sampai dicuri, hanya kegores apa enggak. Itu. Tapi kalau ilmu senantiasa menjaga panjenengan, menjaga kita dari bagaimana berbuat yang saleh, berbuat yang baik, berbuat yang hak, menjauhi daripada yang batil, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita tercapai. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, tercapai. Kenapa? Karena apa yang diinginkan Allah, apa yang ridha Allah, apa yang menyebabkan turunnya rahmatnya Allah, kita tahu. Dan apa yang dibenci oleh Allah, kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu disebabkan ilmu. Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ini diberikan pilihan oleh Allah antara ilmu dan kekuasaan. Kemudian Nabi Sulaiman ini memilih ilmu. Apa yang terjadi? Dua-duanya didapat. Ilmu didapat, kekuasaan didapat. Ini keterangan di dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Allah bertanya, apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Kira-kira sama Pak, orang yang tahu sama tidak tahu? Kira-kira tahu orang yang cara sholatnya dia tahu betul-betul secara fikih sama orang yang tidak tahu? Tidak sama. Kenapa
Kenapa? Karena satunya menghadirkan sholatnya dengan ilmu, yang satunya hanya asal gerakan. Oh, saya gerakannya sama Pak Ustadz, ya berarti masih berilmu. Walaupun sekedar hanya tahu gerakan bahwasanya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi kalau yang tidak tahu sama sekali, nggak tahu bagaimana cara bergerak dia. Jangan-jangan mau kayak senam, karena tidak menguasai ilmu. Maka kemudian beribadahlah dengan ilmu. Karena kalau tidak beribadah dengan ilmu, dikhawatirkan bukan ridhonya Allah yang datang kepada kita, atau jangan-jangan murkanya Allah. Sebagaimana kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Dan orang yang berilmu itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki ilmu, yang belajar, yang mengajar, insyaallah. Sekarang kita lanjut di halaman 5 paling bawah. Wa'lam anna an-nasa fi talabil 'ilmi. Wa'lam, dan ketahuilah, anna an-nasa fi talabil 'ilmi, bahwasanya manusia di dalam mencari ilmu ala salasati ahwalin, atas 3 keadaan. Jadi orang mencari ilmu itu ada 3 cara, Pak. Ada 3 keadaan dia. Makanya khawatir kita mencari ilmu harus dibenahi dulu, Pak, niatnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan niat kita ini bukan karena Allah. Ini harus dibenahi dulu, karena bahaya sekali kalau niatnya bukan karena Allah. Baik bahayanya itu kita terima di dunia maupun di akhirat. Kenapa begitu? Orang yang memiliki ilmu pasti yarfa'illahu alladziina aamanu. Dia kalau sudah punya ilmu pasti dia angkat derajatnya. Tapi harus kita tahu, rafa'na laka dzikra. Allah simbangkan ilmu itu dengan reputasi. Kalau reputasinya baik, ilmunya tinggi, maka terkenal di manusia, dia menjadi orang yang ulama, orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka tetap diangkat reputasi ini, tapi reputasi yang buruk. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi orang yang punya ilmu tetap diangkat derajatnya. Tapi apakah reputasinya baik atau buruk? Nah, ini kemudian juga diangkat. Kalau reputasinya, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, akan buruk reputasinya di dalam lingkungan jamaahnya, di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Maka harus hati-hati yang punya ilmu, karena mesti diangkat oleh Allah derajatnya. Cuma kalau tidak mengamalkan ilmunya, konsekuensinya itu jelek. Makanya nanti disebut dengan ulama su'. Orang mencari ilmu itu terbagi menjadi 3 keadaan. Apa saja? Yang pertama, rajulun talabal ilmi, rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ila al-ma'ad. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu liyattakhidahu zadahu ila al-ma'ad, untuk ia jadikan bekal akhirat. Jadi dia itu mencari ilmu untuk dijadikan bekal akhirat. Dan jangan cari ilmu untuk bisa memperbaiki sholat, untuk bisa beramal soleh, bagaimana cara sedekah yang benar, bukan hanya diterima sekedar berpindahnya alat sembako, bukan hanya berpindahnya uang, tapi betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang sedekah, ada yang sholat, ada yang ibadah, ada yang berinfak. Dia hanya berinfak, bersedekah, sholat, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada perkara-perkara yang dilanggar di dalam syariah. Makanya ini yang perlu kita ketahui. Makanya orang yang kemarin kita bahas, bahwasanya orang yang berilmu itu tetap menjadi kekasih Allah walaupun fasik, tapi orang bodoh itu akan terus menjadi musuh Allah.
tetap akan menjadi musuh Allah. Kenapa? Orang yang fasik tapi dia berilmu tidak pernah menduakan Allah, tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Tapi orang bodoh, dengan dia merasa benar, dengan dia merasa ibadahnya paling baik, kemudian dia menyandarkan kepada ibadahnya, bahwa dia hidup baik karena ibadahnya, bahwa dia hidup karena waqiahnya, karena dia lancar karena itu salat malamnya dan apa-apa. Padahal itu hanya sebuah wasilah semuanya. Orang yang berilmu pasti tahu bahwa semua sumber kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perkara-perkara yang datangnya ridha dan rahmatnya Allah itu ya ada kalanya dengan salat malamnya, ada kalanya dengan tahajud dan duhanya, kemudian turunnya rahmat Allah kepada mereka. Nah, ini wasilah. Tapi orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu, maka akan mengatakan, wah saya salat waqiah, saya baca waqiah, kemudian lancar rezeki saya. Dia menyandarkan kepada waqiah. Padahal waqiah hanya perantara, tidak baik. Itu bisa kalau sengaja bisa murtad. Karena waqiah adalah firman-Nya, ini hanyalah alat untuk kita mendapatkan hidayah. Melalui itu Allah berikan kemuliaan kita. Baik. Wa lam yaqsid bihi illa wajha Allah wad dar al-akhirah. Dan dia tidak bermaksud di dalam mencari ilmu itu kecuali karena Allah dan kampung akhir, rumah nanti di akhirat. Makanya Pak, harus kita betul-betul mencari ilmu karena Allah. Karena dengan mencari ilmu karena Allah, kita tidak akan sakit hati Pak. Kalau mencari karena populer, itu akan sakit hati. Kalau pengen terkenal cari ilmu, pengen terkenal sakit hati. Kenapa? Ya ketika dia ceramah di mana-mana, nyampaikan ilmu di mana-mana, tidak direspon oleh orang lain, kecewa dia. Kok nggak ada tanggapan saja? Padahal kita datang ada jamaah 1, 2, 3 tidak masalah. Yang penting kita bisa menyampaikan, tidak perlu banyak 1, 1000, 2000, tidak perlu. Karena kita datang karena cari ridhonya Allah, kewajiban untuk dakwah dan sebagainya, dan untuk kebaikan kita di akhirat. Dan orang yang memiliki ilmu, dia akan tahu bagaimana cara mengatasi dirinya di dalam ibadah. Contoh dalam ibadah itu, hakikat manusia itu orangnya memang nafsunya itu akan memberontak. Ketika kita diajak ibadah, nafsu jiwa ini akan memberontak kepada perkara-perkara yang baik. Pengennya jauh daripada ibadah-ibadah. Malam-malam kita sudah set untuk tahajud jam 3, kita bangun, tapi hanya untuk matikan alarm. Karena sejatinya manusia itu ketika diajak kebaikan malas Pak. Tidak sejatinya. Nah, disuruh ngaji, kita sudah janjian mau ngaji, nanti nih saya jam 7 mau ngaji nih 1 juz. Nyampe jam 7, main scroll TikTok sudah lupa sampai jam 12 siang. Inilah manusia. Jangankan sampai mau malam, mau sholat duhur aja sampai jam 2:30. Itu masih mending Pak kalau sholat. Terus bagaimana kalau kita berat Pak? Berat melaksanakan sholat, berat melaksanakan zikir, berat melaksanakan ibadah. Kata Imam Ghazali nanti di dalam bab belakang, di dalam terakhir bab pertengahan, di dalam kitab ini dikatakan kalau berat, panjenengan harus sabar. Sebagaimana panjenengan sabarnya orang sakit. Bagaimana orang sakit? Orang sakit itu mesti sabar minum obat agar bisa sembuh. Kadang Mbak, saya pernah lihat teman saya minum obat itu sekali minum 10 pil Mbak. Dan itu tidak boleh berhenti selama 6 bulan. Kalau dia berhenti, ulang lagi. Berapa Pak pilnya? 10, 5,
Bukan nyaman itu Pak, tapi 5, 10 itu tidaklah enak. Tapi dengan sabar, dengan ulet, dengan rutin beliau minum. Kenapa? Agar bisa sehat, agar bisa beristirahat, agar bisa senang bermain dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Kemudian kita ini bekerja, mungkin saya sudah sampaikan, bekerja selama 60 tahun. Kehidupan kita 80 tahun seumpamanya. 80. Kita hidup berapa tahun Pak? 80. Oh, sedikit banget Pak. Minta 90 tahun. Anggaplah 90 tahun. 90 tahun Pak kita hidup. Tapi mintanya yang sehat walafiat. Walaupun 90 tahun ngaji juga masih jelas. Katanya kalau kata Ustaz Harim 40 itu sudah pakai kacamata. Ya, kita mintanya enggak pakai kacamata. Katanya setelah 60 kembali lagi muda. Ini kan minta kepada Allah. Istijabah insyaallah. Amin. Kemudian 90 tahun kita hidup. Biasanya orang itu kerja pensiun 60 tahun. Anggap maksimal ya. Orang kadang Pak kalau disuruh kerja jam 3 malam berangkat Pak. Jangan jam 3 malam, jam 1 malam berangkat Pak, bangun. Semangat. Untuk apa? Agar bisa enak istirahat, anak-anaknya senang, bisa pensiunnya ada, setiap mau keluar ada uang sampai umur 90 tahun. Yang dipikirkan. Walaupun malam-malam kadang kita terhina, dicaci maki oleh atasannya, tapi tetap diterima. Iya, walaupun nyampe ke rumah ngomel-ngomel. Untuk apa dia bilang iya, terima walaupun diomel-omel oleh atasan? Biar enggak keluar di perusahaannya, biar aman pensiun, biar masa depannya tetap baik-baik saja. Padahal kalau itu hanya 90 tahun, ini kita bonus banyak nih Pak. Hampir separuh kita bonusnya ini. Kalau yang lain tadi minta 60, kita sudah naikkan 90. Ini kalau dibandingkan dengan rumah akhirat sangatlah kecil sekali. 90 tahun dibandingkan rumah akhirat yang selama-lamanya sangatlah kecil. Panjenengan semangat jam 3 malam, berangkat jam 1 malam ketika panggilan dari atasannya. Panjenengan berangkat dengan semangatnya, nggak tahu ada begal atau tidak, pokoknya berangkat. Sampai tahu jalan kecil-kecilnya, lewat sana itu ada begal, lewat sini yang nggak rawan. Sampai segitunya Pak. Untuk bisa menghidupi sampai 90 tahun. Ini heran ketika ada orang sudah sadar akan hidup selama-lamanya di akhirat, mau bangun malam saja bangun hanya untuk matiin alarmnya. Tidak mau ibadah, mau sholat duhur saja, mau sholat berjamaah subuh saja enggan. Wong dia mati-matian untuk cari sampai 90 tahun. Kalau nyampe untuk nyari kehidupannya 90 tahun, dia mati-matian. Pagi ketemu pagi lagi kadang kerjanya. Terus gimana hidup selama-lamanya dia cari? Disuruh sholat berjamaah, ketua DKM sudah manggil berulang-ulang, ayo berjamaah. Ya nggak apa-apa, ya, mungkin beliau berjamaah di rumahnya masing-masing. Ini ilmu untuk panjenengan Pak, yang ngaji, bukan orang lain. Nggak apa-apa, nggak pakai. Makanya harus baik, harus senang panjenengan. Karena apa? Kenapa harus senang? Panjenengan sudah memperjuangkan hari akhir yang panjang. Bukan hanya memperjuangkan yang hanya umurnya 90 tahun. Makanya kalau panjenengan bisa semangat memperjuangkan 90 tahun, panjenengan harus lebih semangat lagi memperjuangkan rumah panjenengan, rumah kita semua yang hidupnya selama-lamanya. Masa kita mau tersiksa selama-lamanya?
menjadi bahan bakar bersama batu-batu. Panas ya Allah, panas ya Allah. Habis itu goreng, kembali utuh lagi, panas lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka kemudian orang pertama adalah orang yang mencari ilmu itu karena untuk menjadi bekal akhirat. Orang yang punya ilmu ketika pahit, makanya harus punya komitmen di dalam hidupnya. Saya harus perjuangkan, harus ibadah, harus pikul nih kesulitan-kesulitan, harus sabar nih di dalam ketaatan kepada Allah demi akhirat saya yang selama-lamanya. Yang sebentar saja saya perjuangkan, masa yang selama-lamanya saya tinggalkan. Fahadha minal faizin. Orang yang seperti ini termasuk orang yang beruntung, Pak. Orang yang menang. Makanya termasuk orang yang beruntung karena dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang orang yang soleh, orang yang niatnya mencari ilmu karena Allah. Maka niatkan hari ini, niatkan karena Allah. Jangan lupa Pak, niatkan itikaf juga hari ini, biar double pahalanya. Yang kedua adalah warajulun talabahu. Yang kedua adalah ada seseorang yang mencari ilmu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah, untuk meminta bantuan sebab ilmu itu untuk kehidupan yang sebentar ini. Jadi untuk kehidupan sebentar dia mengandalkan kepada ilmunya. Makanya saya selalu katakan di dalam kajian saya, anak-anaknya kalau disekolahkan terlalu kecil kalau hanya diniatkan agar bisa dapat kerja. Mau dia jurusan matematika, teknik dan sebagainya, pertanian apapun, niatkan karena Allah, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jurusannya matematika, mau jurusannya apa, niatkan karena Allah Pak. Tanam itu untuk anak-anaknya, biar berkah ilmunya. Jangan sampai punya niat agar bisa diterima di PT itu, di kerja, buka usaha dan sebagainya. Niatkan karena Allah saja, biar Allah yang tuntun semuanya itu. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman diberikan pilihan ilmu dan pekerjaan dan kekuasaan dan kerajaan kekayaan, tapi dia milih ilmu, semua didapat. Apalagi meniatkan anaknya dikuliahkan kemana-mana agar bisa menghidupi diri kita di masa tua. Jangan kecewa. Ada beberapa pengarang buku itu dengan bangganya dia memiliki anak 3. Dia sekolahkan sampai ke luar negeri. Sampai dia di bukunya itu Pak dibuat bagaimana cara sukses, karena memang sudah sukses anaknya, ada di Jepang, ada di Amerika dan sebagainya. Dia menulis tahapan-tahapan betul bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana agar mendapatkan beasiswa, semua dapat beasiswa anak-anaknya dan bisa bekerja. Tapi pada akhirnya dia revisi semuanya, ditarik ulang buku-bukunya itu Pak. Kenapa? Ternyata orang yang pinter, orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan ternama, ternyata tidak seindah apa yang beliau bayangkan. Ketika ibunya sakit, istrinya yang nulis buku ini, anak-anaknya nggak ada yang bisa pulang Pak. Pertama karena terikat dengan kampusnya, mementingkan kuliahnya. Kedua, dia mementingkan pekerjaannya sehingga tidak bisa pulang. Padahal uang ada untuk biaya pulang. Bapak, saya nggak bisa pulang, saya lagi. Sampai ibunya meninggal, dari anak-anaknya nggak ada yang bisa pulang. Niatkan panjenengan ketika mendidik anaknya, walaupun sekarang ini saya sampaikan terus menerus, niatkan karena Allah. Karena niatkan Allah, panjenengan membiayai anaknya karena Allah, mau jadi apapun ini, yakinlah bahwa itu adalah bagian daripada Allah.
Terus doakan anak-anaknya agar tetap menjadi ditinggikan derajatnya oleh Allah dan bisa memiliki pekerjaan yang Allah ridhoi. Maka niat itu penting. Ketika panjenengan niat untuk bagaimana agar panjenengan bisa dihidupkan oleh anaknya, pada suatu saat tidak bisa dihidupkan oleh anaknya, maka kecewa. Tapi ketika panjenengan menggantungkan kepada Allah, ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika sudah disandarkan kepada Allah, kita tidak tahu dari jalan mana saja akan datang itu semua. Tapi harus penuh dengan keyakinan. Inna inda dhanni abdi bi. Harus berkeyakinan apa yang kita iktikadkan, apa yang kita sudah komitmenkan di awal sholat kita dalam iftitah, itu harus masuk ke dalam qalbu kita. Hidup kita, mati kita, jangan cuma makan, Pak. Hidup, mati kita semua disandarkan kepada Allah. Allah, biarlah Allah yang memberikan cara. Manusia biarlah ikhtiar saja. Apapun ending daripada itu, ketika niatnya karena Allah, maka insya Allah akan happy ending, akan bahagia pada akhirnya. Amin Allahumma amin. Maka yang kedua, ada orang yang berniat untuk membantu kepada kehidupannya dengan ilmu itu. Padahal kehidupan ini hanyalah kehidupan yang sementara. Wa yanala bil izza wal jah. Dan juga dia berniat mencari ilmunya itu untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan dan harta. Kita mencari ilmu untuk mendapatkan jabatan di Kemenak seumpamanya. Saya mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan di MUI seumpamanya, atau di pemerintahan mana saja. Ini nomor 2. Kemudian kita mencari ilmu untuk memperbanyak harta. Niatnya, kalau perihal niatnya karena Allah, kemudian Allah berikan harta, itu bonus, Pak. Janjinya Allah bahwa Allah akan meninggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu Allah yang tahu bagaimana cara meninggikan derajatnya. Ada yang ditinggikan melalui hartanya, ada yang ditinggikan karena ngajarnya, dan semuanya ada proses. Yang penting nanti pada akhirnya tinggi. Wa huwa alimun bidzalika. Orang yang berniat mencari ilmu karena ingin biar dia hidup dengan ilmunya, biar dia mendapatkan kemuliaan dengan ilmunya. Kalau dia punya ilmu, orang akan tunduk sama dia. Ini tidak baik, Pak. Wa huwa alimun, maka orang itu adalah orang alim bidzalika, dengan cara yang seperti itu, mustashirun fi qalbihi, tapi dia masih merasa di dalam hatinya roka kata halihi, merasa lemah keadaannya, wa usata maqsadihi, dan kehinaan tujuannya. Tapi orang itu masih merasa dirinya, kok niat saya tidak baik ya, kok cari ilmunya karena pengen banyak harta, kok cari ilmunya pengen kedudukan. Kalau pertama kan jelas orang beruntung karena mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena hari akhir. Yang kedua ini cari ilmu murni karena harta, murni karena kedudukan. Makanya kalau panjenengan niatkan anaknya untuk biar dapat kedudukan, biar jadi PNS, biar jadi polisi, dan TNI, itu semua baik, Pak. Tapi kalau diniatkan hanya untuk itu, ketika tidak tercapai akan sakit hati. Tapi ketika panjenengan carikan ilmu karena Allah, kemudian panjenengan memang mau keinginan ke sana, tapi pertama niatnya adalah Allah, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya, Allah pernah ditanya dalam hadis qudsi dalam Isra'iyah. Nabi Musa bertanya, kenapa orang kaya itu banyak orang kaya, kemudian dia itu hanya menjadi anak buah dari orang, bosnya orang bodoh, Pak. Banyak yang punya usaha, mana orang tidak tahu apa-apa. Yang disuruh sekolah, yang ikut pelatihan, anak buahnya terus. Sedangkan dia hanya tahu nyuruh manajemen saja.
manajemen orang-orang yang pintar. Malah banyak yang mengatakan, saya ketemu dengan orang-orang sekampung kami, dia tidak lulus SD Pak, tapi yang penagihannya, buat PO-nya dan semuanya orang-orang yang sudah satu. Ini ternyata pernah ditanya oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar-pintar malah dipekerjakan oleh orang yang tidak berilmu. Apa kata Allah? Saya ingin tunjukkan, bukan rizki itu diberikan karena kepintarannya, tapi rizki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya ada banyak sekali kita temukan orang yang tidak pintar, malah dia Allah murahkan rizkinya karena semangat. Ya, semangat itu bukan, ada yang semangat pagi ketemu pagi juga nggak kaya-kaya, ada yang santai kaya. Kan bukan ingin tunjukkan Allah bukan karena semangat itu, bukan karena pekerja keras itu turunnya rezeki, tapi karena Allah Subhanahu. Tapi dengan kerja keras itu ada potensi pertolongannya Allah turun, karena ikhtiar yang melibatkan Allah dan kesemangatan itu yang kemudian turunnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fahada minal muhatirin, niat karena mencari ilmu karena kedudukan ini, fahada minal muhatirin, ini dikhawatirkan Pak. Kenapa dikhawatirkan? Fa in ajalahu ajaduhu, ketika ajalnya tiba, qabla taubati, sebelum dia taubat, hifa alaihi min su'il khatimah, maka dikhawatirkan dia wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya ustaz, orang berilmu itu tidak mesti menjadi ustaz, tapi orang muslim mesti punya ilmu. Makanya di dalam tafsir sebenarnya di awal salafus saleh itu ustaz-ustaz itu haram Pak, mengambil bayaran itu haram, ngambil ngajar kemana-mana itu haram. Kalau dalam tafsir dia di awal-awal Islam itu haram. Kenapa? Karena ulama mengajar itu seperti sholat. Bagaimana sholat? Panjenengan sholat dibayar atau tidak Pak? Tidak. Seharusnya ustaz-ustaz seperti itu. Tapi kenapa ustaz-ustaz kok dibayar sekarang? Malah kadang ada yang masang tarif. Ini kalau masang tarif jelas salah. Tapi oleh ulama dikaji hukum itu, di dalam tafsir dikaji. Ternyata Pak, setelah ada fatwa haram bagi ulama menerima bisyarah, ternyata Pak, banyak orang yang tidak mempelajari agama. Kenapa? Karena dia masih memikirkan makannya, sehingga dia yang dipelajari bagaimana cara bekerja dulu. Yang dikhawatirkan oleh ulama, tidak ada penerus pendakwa yang menyampaikan syariat. Akhirnya dirubahlah yang tadinya haram menjadi boleh. Kenapa dikhawatirkan? Tidak ada penyampai, tidak ada lagi yang tertarik belajar agama, karena yang dipikirkan urusan perut dulu. Seperti itu. Akhirnya diperbolehkan pada ustaz, yang penting bukan meminta, ketika dulu menerima saja karena mengajar begini Pak. Ya ustaz kadang Pak, pagi ngajar, sore ngajar, ya guru-guru, pagi ngajar, sore ngajar, malam ngajar, nggak kerja. Cuma tidak baik ketika guru itu mengajarnya karena harta, karena uang. Tidak baik. Dan itu tidak ada kesan yang baik untuk jamaah, untuk dirinya, untuk bisa menjadikan ilmunya bermanfaat. Ngajar itu mesti karena Allah. Ngajar itu bukan hanya transfer ilmu. Ngajar itu mesti dibarengin dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan di sepertiga malamnya. Bagaimana ustadznya mendoakan jemaahnya, jemaahnya juga mendoakan ustadznya, kemudian chemistry itu dapat.
kemudian saling melengkapi. Nanti apa? Di malam hari itu saling mendoakan, itu yang kemudian hati kita bersambung. Setiap saya ngajar, kenapa saya tawassul, Pak? Sebelum saya mengucapkan salam, saya baca Fatihah. Harapannya adalah para panjenengan ini, karena ada 3 orang di dalam kitab Ihya yang bisa memberikan syafaat. Pertama adalah para nabi, para anbiya, yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada. Para ulama ini, mungkin saya dengan banyak dosanya ini tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada panjenengan. Tapi guru-guru kami yang soleh, kalau nggak bisa guru-guru kami, mungkin guru-gurunya lagi yang soleh, yang bisa memberikan pertolongan nanti kelak yaumul qiyamah. Makanya nanti kita gendong bareng-bareng, Pak. Makanya sebelum ngaji, guru-guru kami saya sebutkan, ya kita ini intinya manggil guru-guru kami, ya Allah tolong saksikan inilah jamaah-jamaah yang ngaji pagi hari ini. Kalau memang kami, biarlah orang-orang soleh yang kami sebutkan tadi ini yang mengangkat derajat mereka di akhirat nanti. Amin Allahumma. Nah, orang yang niat mengajarnya karena dunia, niat cari ilmunya karena dunia, dikhawatirkan kalau dia tidak taubat, wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Wa baqi amru fi hatiril masyiah, dan terus berlaku perkara urusan ini di dalam kekhawatiran kehendaknya Allah ini, antara wafat su'ul khatimah ini ataupun tidak. Wa inu fi qali taubati, dan jika diberi petunjuk, diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, li taubati qabla al-khululi, untuk bertaubat sebelum qabla al-khululil ajali, sebelum datangnya ajal. Kalau orang yang berilmu yang tadinya niatnya karena dunia, kedudukan, harta dan sebagainya dunia ini, kalau sebelum dia ajalnya datang kemudian dia taubat, wa adhafa ilal ilmi al-amala, kemudian menyandarkan atau menggabungkan antara amal dan ilmu, wa tataraka ma farrata fihi minal khalali, dan memperbaiki celah-celah yang telah dia buat, seperti niatnya yang tidak baik karena dunia, karena harta, diniatkan karena dunia tadi, kemudian diperbaiki karena Allah. Iltahaqa bil faizina, kalau orang sudah taubat, niatnya sudah dirubah lagi karena Allah, iltahaqa bil faizina, maka dia menyamai dengan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Fa'inat ta'ibah, maka sesungguhnya orang yang bertaubat ini minadz dzambi, dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa apa-apa baginya. Kalau panjenengan duduk hari ini, ayo kita niatkan karena Allah, karena ingin memperbaiki dengan kitab ini, kita ingin memperbaiki sholat kita ingin memperbaiki ibadah kita, sampai cara tidur kita akan dipandu oleh Imam Ghazali. Luar biasa nanti Pak, sampai cara wudhunya itu dipandu. Bukan masalah sah tidaknya, tapi bagaimana sah dan mendapatkan keutamaan di dalam ibadah. Cuma sebelum masuk ke situ, dibenahi dulu urusan hati, dibenahi dulu urusan niat. Jangan salah niat ya. Seperti itulah kalau orang-orang dulu. Jangan salah niatnya. Ini loh orang-orang yang mencari ilmu. Pertama karena Allah, yang kedua karena harta, tapi merasa hina masih di dalamnya, di dalam hatinya masih ada. Oh kok niat saya tidak baik-baik saja. Orang yang seperti ini ada 2 potensi. Kalau dia tidak taubat sampai ajalnya datang, berpotensi dia wafatnya su'ul khatimah. Tapi kalau dia sebelum wafat Allah berikan taufik, kemudian dia bertaubat, ini akan dipertemukan, akan digolongkan, disamakan dengan orang-orang yang faizin. Kenapa? Fa'inat ta'iba, orang yang bertaubat itu minadz dzambi, dari dosanya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi baginya. Makanya kita ini Pak, di dalam kitab Nasrul Ibad
jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Sampai kepada orang non-muslim, Pak, jangan pernah merasa lebih baik. Kenapa? Jangan-jangan di akhir hidupnya dia akan bertaubat kepada Allah, kemudian dia dimasukkan ke surga Allah. Kita tidak tahu, Pak, yang sudah merasa paling ibadah, yang sudah merasa paling berilmu, sakratul maut kita ketika datang, setan kanan kiri kita, jangan-jangan kita mengikuti. Karena setan itu nanti akan berwajah dengan orang terkasih kita, Pak. Dengan wajah mama kita, dengan wajah papa kita. Dia akan mengajak kita untuk keluar dari Islam ketika sakaratul maut. Beruntunglah kalau dia ahli zikir, beruntunglah kalau dia ahli ilmu. Karena ketika dia punya ilmu, dia tahu bahwa yang datang mengajak kepada keburukan adalah syaitan. Baik, insyaallah kita buka pertanyaan dulu. Siapa tahu ingin bertanya? Ada yang bertanya? Karena takut ada yang buru-buru hari Sabtu. Ada? Kalau nggak ada, lanjut. Itu yang kedua, Pak. Yang pertama adalah niat karena Allah. Yang kedua, niat pertama niat karena Allah, yang kedua niat karena kedudukan, karena harta, karena agar bisa hidup dari ilmu itu, tapi masih ada rasa hina di dalam dirinya. Kalau yang ketiga gimana? Yang ketiga orang adalah warajulun salisun, laki-laki atau orang yang ketiga, istahwada alaihi syaitanuh, yang sudah mengalahkan kepadanya setan. Setan sudah mengalahkan kepada orang yang ketiga ini. Orang yang mencari ilmu yang ketiga ini sudah ditaklukkan dari awal oleh setan. Fattakhadha ilmahu dari'atan. Dia menjadikan ilmunya ini dari dari'atan, jalan perantara ila takasuri bil mali, untuk memperbanyak harta. Wa tafakhuri, dan bangga-banggaan bil jahi, dengan kedudukan. Orang yang mencari harta, kedudukan dengan ilmunya ini, Pak, dengan penuh kebanggaan, wa ta'azzuzi, dan menjadikan jalan mulia, jalan kuat, bi kasratil atba'ihi, dengan banyaknya pengikut. Yang ketiga ini, dia menjadikan ilmunya untuk memperbanyak harta, bangga-banggaan dengan kedudukan, dan dia menjadikan kemuliaan dengan banyaknya pengikut. Yang tadi pasti banyak yang ikut, Pak. Ada saja yang ikut. Kenapa? Karena orang yang mau ilmu, ya kalau tempat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, pasti orang yang tahu, yang berilmu, yang ditanya dulu. Makanya ikut. Makanya bahaya sekali kalau niatnya tidak karena Allah. Kadang, Pak, yang ngaku-ngaku nabi saja banyak, Pak. Yang ngaku nabi aja pengikutnya, Pak, banyak. Setelah ditanya pada istiganya, kuliahnya tinggi sekali. Yang ketiga ini, yadkhulu bi ilmi kullama dakhalin. Dia menjadikan apa? Yadkhulu bi ilmi, menipu. Orang yang ketiga ini menipu dengan ilmunya itu, kullama dakhalin, kepada tiap-tiap tipuan, ayat dia minad dunya, agar menunaikan atau tercapai laki-laki yang ketiga ini dari urusan dunia, watarahu, dan hajatnya laki-laki ini. Jadi dia itu menipu orang-orang dengan ilmunya, bagaimana dia hajat-hajatnya, keinginannya tercapai. Dakwah kemana-mana, ayo tinggalkan dunia dan sisinya, tapi ternyata dia memperbanyak dunia. Ayo tinggalkan kedudukan apa, tapi dia sudah menerima tekan kontrak di Kemenang. Tapi ini dulu, karena memang alasan-alasan ulama sekarang masuk ke sana itu, begitu banyak orang yang masuk ke dalam kekuasaan itu tidak memiliki ilmu, sehingga kalau bukan orang yang baik yang mengisi,
maka akan ada orang jahat yang mengisi. Cuma ya itu kadang niatnya baik, setelah dari sini, setelah nyampe ke sana yang asalnya ingin mewarnai malah diwarnai, yang asalnya mau memperbaiki, tapi ketika ada tapi mana Pak Ustaz? Ya kebetulan ya jadi cerita sendiri. Karena memang sudah mengakar kadang, tapi tidak semua Pak. Kalau ada yang DPR dari Wong Pintu di sini, RT 7, insya Allah tidak akan seperti itu. Insya Allah kami perjuangkan hajat-hajat para umat. Wa huwa ma'adzalika yudhamiru fi nafsihi, dan orang yang ketiga ini beserta maksud ini yudhamiru fi nafsihi, menyembunyikan di dalam dirinya annahu indallahi bi makanatin, bahwa dia di sisi Allah ini berada di tempat yang tinggi. Litisamihi bi sima'atil ulama, dia merasa yang luar biasa. Kalau tadi yang kedua dia mencari kedudukan, tapi di dalam hatinya masih ada rasa hina. Tapi yang kedua ini dia sudah mencari kedudukan, mencari harta, memperbanyak pengikut untuk dia jadi mulia, tapi di dalam hatinya malah dia merasa tinggi di sisi Allah. Kenapa? Litisami, karena ciri-cirinya dia bisimatil ulama, karena menyerupai ulama. Buat tarasumihi, dan menyerupainya dia birusumihim, dengan rupanya ulama, fizayih, di dalam berpakaian, pakaiannya pakaian ulama. Wal mantiki, cara bicaranya cara bicara ulama, ma'atakan lubihi alat dunia, dia cara bicaranya cara bicara bagaimana berdakwah. Tapi ma'atakun takalubihi, tapi dia disertai dengan rakus alat dunia dhahiran wa batinan, dia rakus urusan dunia secara zahir maupun secara batin. Ulama itu dakwah. Ketika dia diberikan rezeki oleh Allah, silakan. Tapi kalau rakus, ini kemudian yang tidak yang beliau wadih. Fahada minal hakilin, orang yang seperti ini termasuk orang yang binasa, yang rusak, yang akan minal halikin, orang yang merusak. Wa minal hamqa, dan orang yang bodoh, al-maghririna, yang tertipu oleh setan. Jadi yang ketiga ini paling bahaya Pak. Idir raja'u, karena harapannya mungkotinan taubat ini karena ar-raja'u, berharap mungkotinan taubat ini doni annahu minal muhsinin. Orang yang seperti ini putus dari taubat Pak. Tidak ada harapan lagi untuk taubat orang yang seperti ini. Kenapa? Lidhannihi annahu minal muhsinin, karena dia merasa dirinya orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam dan Iblis itu Pak, Iblis ini pernah mimpin malaikat untuk zikir kepada Allah, untuk bertasbih kepada Allah. Tapi karena kesombongan dan ingkarnya kepada Allah, akhirnya dia menjadi makhluk yang terhina, yang selalu dijadikan musuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dia merasa, kenapa? Karena kesombongan. Aba wastakbar, dia meninggalkan perintahnya Allah dan takab. Ini la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Dia tidak, siapapun itu tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya masih ada rasa sombong kecil apapun. Yang kaya, yang punya jabatan, yang ustadz, yang kiai, semuanya yang ahli ibadah, kalau dia masih berada di posisi sombong di dalam hatinya, tidak akan masuk surga. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, ini merasa baik. Wa ghafilun an qouli ta'ala, sedangkan dia lupa, lalai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia punya ilmu, tapi dia lalai dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau
mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Banyak dakwah, tapi ternyata dia tidak mengerjakan apa yang disampaikan. Wa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk laki-laki yang nomor 3 ini ada termasuk dari firman-Nya Allah. Firman apa? Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya selain dajjal itu ada yang lebih saya takuti dari dajjal. Faqila, ditanya Rasulullah, wa ma ya Rasul, siapa wahai Rasul yang kau takuti melebihi dajjal? Kita saja Pak dari dajjal itu jangan harap kita bisa sama di dajjal. Ini budaya kita Pak. Oh, iman saya kuat ketika dajjal. Sulit Pak ketika dajjal. Kalau betul-betul kuat di mana Pak? Oh, sekarang ketika ada viral dukun memperbanyak bisa menggandakan harta saja, langsung cari, dikejar malam-malam ke sana Pak. Tapi enggak, bukan panjenengan, orang sana. Apalagi datang dajjal yang pada saat itu semua oleh Allah diangkat berapa persen air itu Pak. Kadang-kadang hausan orang-orang. Dajjal membawa jawaban dari itu. Ada yang lebih yang ditakuti oleh Rasul dan melebihi dajjal. Wa ma ya Rasulullah, siapa mereka ya? Siapa ya Rasul? Faqala ulama as-su'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang lebih saya takuti melebihi dajjal adalah ulama ulama jelek, ulama yang berperangai buruk, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Siapakah ulama-ulama itu? Kita sambung dulu di sini karena sudah nyampe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.